Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang laki-laki bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau merupakan seorang ahli ibadah yang termasuk ulama kelas atas. Namun namanya tercatat di lembaran kitab Lauhul Mahfuz dalam deretan penghuni neraka. Malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal tersebut. Atas izin Allah, malaikat itu pun turun ke bumi untuk melihat langsung keseharian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dengan menyamar sebagai seorang musafir. Dia mendatangi kediaman ahli ibadah itu dan meminta izin untuk bermalam 3 hari 3 malam di kediamannya. Malaikat itu pun dapat melihat keseharian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, memperhatikan bagaimana ibadahnya di siang dan malam hari. Malaikat pun makin penasaran karena selama 3 hari 3 malam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh beribadah dengan benar. Sampailah pada hari ketiga malaikat itu pun pamit kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Namun sebelum malaikat itu pergi, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertanya kepada tamunya, "Tuan, sebenarnya Tuan ini dari golongan jin atau malaikat? Karena makanan dan minuman yang saya hidangkan tidak Tuan makan dan tidak Tuan minum. Mustahil selama 3 hari 3 malam jika Tuan dari golongan manusia tetapi tidak makan." Malaikat itu pun menjawab, "Saya dari golongan malaikat." Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pun bersyukur dan bertanya kembali, "Alhamdulillah, saya bersyukur mendapat tamu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kabar apa sehingga Anda bertamu ke rumah saya?" tanyanya kembali. Malaikat itu pun menjelaskan, "Ada 2 kabar, 1 kabar baik dan 1 kabar tidak baik. Kabar baiknya adalah Tuan adalah seorang ahli ibadah, dan kabar tidak baiknya adalah Tuan tercatat sebagai penghuni neraka di dalam kitab Lauhul Mahfuz." Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh kemudian berkata, "Alhamdulillah, jika itu adalah kehendak-Mu ya Allah, maka saya ridho." Malaikat itu pun makin heran atas jawaban laki-laki itu. Kemudian ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan bagaimana laki-laki itu beribadah dan bagaimana ia ikhlas dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia kembali ke Lauhul Mahfuz, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah catatan laki-laki itu karena ia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat itu, malaikat pun kembali menemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kemudian, malaikat menyampaikan kepada beliau bahwa dia telah melihat namanya dirubah menjadi penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu, Abdul Aziz Ad-Dabbagh terlihat betapa bersyukurnya masuk dalam nama penghuni surga. Lalu ia berkata bahwa ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun ia ditempatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah tujuannya. Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam beribadah, dan menyampaikan bahwa ikhlasnya tersebut yang membuat Allah ridho dan merubah namanya menjadi penghuni surga. Lantas Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadaku, sehingga aku menjadi penghuni neraka?" tanyanya. Kemudian malaikat bercerita dan mengingat kembali ketika usianya masih kecil sekitar 15 tahunan. "Ingatkah engkau ketika engkau tidur di kamarmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar? Karena engkau mendengar langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura masih tertidur padahal engkau sudah terbangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar," ucap malaikat. Ketika itu, ibunya membuka pintu kamar dan melihatnya masih tidur. Namun karena ibunya merasa kasihan, sampai tidak jadi menyuruhnya ke pasar. "Sebab engkau bohongi ibumu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka," kata malaikat. Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz Ad-Dabbagh pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz Ad-Dabbagh di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishshawab.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.